Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkorup Channel guys. Oke, untuk kali ini saya akan mereaksi satu isu tentang Indonesia sudah diakui oleh negara lain sebagai negara kuat dan penting. Apakah kira-kiranya perkara-perkara yang membuatkan negara asing mengakui negara Indonesia adalah negara yang kuat dan penting? Ayo sama-sama kita semak klip video ini dan kita lihat sejak era kepimpinan Presiden Jokowi ini banyak pencapaian-pencapaian yang telah dikecapi. Inilah salah satu sosok yang saya kagumi, yaitu Presiden Jokowi guys. Jadi bagaimana cara dia mengolah ataupun mengatur kepimpinannya sehingga kan Indonesia hari ini disegani dan dihormati. Setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pasti akan menggegarkan dunia. Terutamanya baru-baru ini apabila Indonesia menghentikan ekspor biji nikel, maka negara-negara Uni Eropa tengah bergetar. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak pekerja-pekerja yang telah dibuang. Jadi, ayo kita simak klip video ini dari channel Kilas Setapak ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Kilas Setapak dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi, ayo kita simak apakah perkara-perkara yang membuatkan negara asing ini mengakui negara Indonesia ini sebagai negara yang kuat dan penting. Ayo sama-sama kita simak klip video ini. Jom! Posisi Indonesia di Asia Tenggara dianggap penting, terutama dalam perannya di ASEAN. Oh. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Masahiko Kia. Ia baru saja menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Job Hoi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting di dunia global, misalnya ASEAN dan G20. Lantas, bagaimanakah Indonesia di mata Jepang? Sehingga saya lihat ya, untuk bagaimana Indonesia baru-baru ini dalam memegang kepimpinan untuk pertemuan G20 itu, disitulah saya nampak negara-negara asing sudah melihat bagaimana kepimpinan Presiden Jokowi ini yang begitu aura magnetnya itu sungguh kuat ya. Sungguh pun negara-negara asing anggota G20 itu terdapat beberapa negara dalam gabungan G20 itu menghadapi krisis, tetapi Jokowi dapat menjemput dorang ya, kecuali Putin dan beberapa orang, ada 1-2 orang pemimpin negara yang tidak hadir untuk G20 itu. Tetapi untuk keseluruhannya Presiden Jokowi berjaya untuk menarik, menjemput mereka untuk datang ke Indonesia untuk pertemuan G20 itu. Wow, menarik info nih. Ayo kita lanjut. disebut akan hal menggembarkan itu. Mari kita sama-sama bahas lebih lanjut. Indonesia telah memegang presidensi G20 dan akan mengetuai ASEAN di tahun 2023. Begitu saya sampai di Jakarta saat itu. Mengetuai ASEAN lagi untuk tahun 2023 guys. Wow, ini dahsyat nih. Inilah yang ditengok oleh pemimpin luar tentang kepimpinan Presiden Jokowi itu. Luar biasa ya. Banyak sekali spanduk soal G20. Indonesia memang saat ini memiliki peran penting di kancah global, kata Kia di Sekretariat ASEAN Jakarta, Kamis 1 Desember 2022. Wow. Apalagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan sangat penting, lanjut dia. Lebih lanjut, ia mengungkapkan soal isu yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Lim Job Hoi, yakni perdamaian dan keamanan kawasan terutama Indo-Pasifik. Tak hanya itu, keduanya juga membahas soal peringatan 50 tahun kerjasama ASEAN dan Jepang yang akan jatuh pada tahun depan. Wow, Jepang ya. ASEAN cukup penting bagi Jepang dan sebaliknya, Jepang juga merupakan mitra kawasan yang penting juga untuk ASEAN, ucap Kia. Terkait kerjasama ASEAN-Jepang dan bersamaan dengan ketentuan Indonesia di ASEAN tahun depan, akan diselenggarakan KTT peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo dengan tema perayaan Golden Friendship.
Golden Opportunities. Dalam penyelenggaraan ASEAN Jepang Ministerial Meeting di Phnom Penh, Kamboja Agustus 2022 lalu, Menteri Indonesia Retno Marsudi menekankan Menteri bahwa Luar Indonesia Retno mengharapkan Marsudi. adanya kerjasama kontrak yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik dapat diutamakan dalam kemitraan ASEAN Jepang di masa mendatang. Presiden Joko Widodo berpidato pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-24 ASEAN Jepang secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Rabu 27 Oktober 2021. Jokowi mendorong agar kerjasama dalam sektor infrastruktur antara ASEAN dengan Jepang terus berlanjut. Dari data yang ada, setidaknya saat ini Jepang memiliki beberapa proyek yang sedang berjalan dengan nilai 259 miliar dolar Amerika Serikat di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, kata Jokowi. Jokowi yakin infrastruktur berpotensi menggerakkan roda perekonomian kawasan serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Infrastruktur dan konektivitas juga merupakan salah satu prioritas kerja sama konkret di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. ASEAN Jepang memiliki pengalaman kerjasama yang cukup panjang dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Jepang telah lama terlibat mendukung implementasi Master Plan of Asia Connectivity 4, ujarnya. Jokowi menjelaskan, pada tahun 2023, Indonesia berencana untuk menyelenggarakan Forum Infrastruktur Indo-Pasifik. Wow, itu ya. Oke guys, demikianlah video yang kita saksikan tadi, yang mana Indonesia sudah diakui ya oleh negara lain sebagai negara kuat dan penting. Perkara inilah yang membuatkan negara-negara Uni Eropa amat takut pada negara Indonesia ya, terutamanya era Presiden Jokowi. Sejak akhir-akhir ini banyak keputusan-keputusan yang di luar jangkaan oleh pemimpin-pemimpin dari Uni Eropa, khususnya apabila Indonesia menghentikan ekspor biji nikel. Mereka punya pabrik di Uni Eropa banyak yang tutup, banyak yang bankrupt, banyak yang dibuang kerja ya. Jadi kerana Jokowi nih, dia punya aura magnet berbeza ya dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang saya tengok. Kerana apa? Dalam saat dunia berkonflik, khususnya apabila berlaku perang antara Rusia dan Ukraina baru-baru ini, Jokowi adalah salah seorang pemimpin yang terawal datang menemui kedua-dua pemimpin saat itu. Walaupun ketika itu konflik masih lagi berlaku, tetapi Presiden Jokowi ini dia berani ya bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin. Dia membawa pesan Presiden Zelensky ini kepada Putin. Nah, itu salah satu yang dunia luar sudah melihat cara kewibawaan Presiden Jokowi ini. Selain daripada itu, apabila pertemuan G20 baru-baru ini, inilah bukti besar yang dilihat oleh banyak negara ya. Dunia melihat bahwa cara kepimpinan Presiden Jokowi ini luar biasa. Dia dapat menyatukannya, membawa kepala-kepala negara G20 ini untuk hadir ke G20. Sedangkan dalam kelompok G20 itu sebenarnya ada juga beberapa negara yang sedang berkonflik. Tetapi kerana arahan Presiden Jokowi ataupun kerana Jokowi sebagai ketua pada masa itu, mereka terpaksa akur ya. Kerana mereka melihat kewibawaan Presiden Jokowi ini sungguh luar biasa. Apa yang telah berlaku, perjalanan G20 baru-baru ini berjalan dengan lancar. Jadi inilah faktor yang menyebabkan negara asing mengakui negara Indonesia ini sebagai negara yang kuat dan juga negara penting, kerana peranannya dalam dunia ini sungguh berperanan penting ya Indonesia. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.